وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik pendengar dan juga hadirin yang berada di Islamic Center Dato Ditiro Kabupaten Bulukumba. Di kesempatan ini kita akan berada di Titian Ilahi dengan tema yang akan kita angkat, zakat bikin harta lebih berharga. Dan Anda silahkan kita nantikan lewat line telepon kita. Untuk yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya bisa langsung ke 3621853. Untuk yang ada di luar Kota Makassar bisa memulainya dengan kode wilayah 041136211853. Acara Titian Ilahi untuk menjadi informasi juga untuk pendengar bahwa ini adalah program acara yang tentunya disiarkan dari masjid ke masjid dan hari ini memasuki episode yang ke-1031. Dan acara Titian Ilahi ini pernah berjaringan dengan Kendari, Palu, dan juga pernah diselenggarakan langsung dari Tanah Suci Mekah. Baik, kita melanjutkan dengan
mendengarkan tentunya pengantar dari pengurus Masjid Islamic Center Datuk Ditiro Bulukumba, Bapak Haris HSE selaku Sekretaris Pengurus Masjid Islamic Center Datuk Ditiro. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Yusuf Sandi, Ketua Basnas Kabupaten Bulukumba. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata, dalam hal ini diwakili Sekretaris Jamaah Islamic Center, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sama berbahagia. Sebelumnya saya mohon maaf karena Ketua Pengurus tidak sempat hadir bersama kita. Beliau masih dalam perjalanan dari Makassar. Olehnya beliau mengamanahkan kepada saya untuk menghadiri acara ini. Namun ada titipan dari beliau untuk disampaikan pada kesempatan ini, bahwa Masjid Islamic Center Datuk Ditiro Bulukumba alhamdulillah sejak tahun 2014 kita mulai gunakan, kita mulai memakai secara berjamaah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan titian ilahi di tempat ini. Dipilihnya tempat ini sebagai arena pelaksanaan kegiatan titian ilahi tentu secara tidak langsung meningkatkan citra Masjid Islamic Center ini sendiri, baik dari aspek sarana beribadah maupun sebagai objek wisata religi. Bahwa Masjid Islamic Center Datuk Ditiro ini menempati posisi yang sangat strategis karena berada di Jalan Poros, yang mana pas di mulut atau di pintu gerbang masuk kota Bulukumba, sehingga masyarakat yang dari luar daerah sangat gampang untuk singgah atau beristirahat ataupun beribadah, bahkan baring-baring di serambi masjid ini karena tempatnya sangat strategis. Bahkan di sekitar masjid ada kuliner di samping masjid ini. Kemudian Masjid Datuk Ditiro ini perlu kami sampaikan bahwa masjid ini adalah aset pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dibangun atau dimulai pembangunannya itu pada tahun 2002, yakni di masa pemerintahan Bupati Haji Andi Patabai Pabokori. Pembangunannya kemudian dilanjutkan oleh Bupati Haji Rudin Hasan pada tahun 2011. Kemudian diresmikan penggunaannya setelah selesai, yakni pada tahun 2014. Pada saat itu bertepatan dengan masuknya 1 Ramadan 1435 Hijriah. Pada tahun itu 2014 diresmikan oleh
Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Haji Sahrul Yassin Limpo. Kemudian menyangkut penamaan masjid ini, Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba, bahwa nama ini diambil dari seorang ulama besar dari kota Tengah Minangkabau, Sumatera, yang bernama Datuk Maulana Abdul Jawad Hatib Bungsu, yang bergelar Dato' Tiro. Ulama inilah yang pertama menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan, termasuk wilayah Kabupaten Bulukumba ini. Nah, sebagai tanda kesyukuran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bulukumba, maka nama ini disepakati menjadi nama Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba. Itulah gambaran terkait sejarah berdirinya Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba. Saya kira pengantar dari kami cukup sekian. Sekali lagi atas nama pengurus dan jamaah Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba menyampaikan terima kasih disertai permohonan maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Bapak Haris HSE. Dan kami sampaikan juga kepada pendengar, selain Anda berada di 94,4 FM program 1 RRI Makassar, kita juga disiarkan secara live lewat YouTube RRI Makassar. Baik, dan senang sekali di Titian Ilahi kali ini kita juga bersama dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Bulukumba, Bapak Andi Matampawa Andi Ungko. Terima kasih Bapak hadir di tengah-tengah kita. Ada pengurus masjid dari Islamic Center Dato' Tiro dan tentunya juga para jamaah masjid. Baik, untuk kesempatan ini langsung saja saya bersama dengan Ustaz Muhammad Yusuf Sandi LC. Kita akan berbincang banyak tentunya Ustaz. Senang sekali karena tema kali ini adalah bicara soal zakat. Nah, zakat ini bikin harta kita lebih berharga. Nah, perlu juga disampaikan bahwa Ustadz Muhammad Yusuf Sandi LC, Ketua Baskap Bulukumba ini juga adalah pengisi acara religi di RRI Jakarta, benar ya. Jadi sebenarnya sudah jadi keluarga besar RRI tentunya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sudah kentara ya kalau terbiasa di radio ya. Sangat berat, jelas sekali. Baik, ini Ustadz, kita bicara zakat. Zakat itu kan akan dekat-dekat juga kita akan memasuki satu Ramadan nanti ya. Iya, betul. Ada yang namanya zakat wajib nantinya yang akan kita tentunya di akhir Ramadan adalah zakat fitrah. Tetapi lebih daripada itu, seluruh zakat ini perlu juga untuk kita kembali refresh. Mungkin orang sudah tahu, secara muslim pasti tahu gitu ya. Tetapi tentunya untuk bisa mengingatkan kita kembali betapa pentingnya zakat itu, dan kemudian zakat itu dianggap menjadi harta kita itu adalah bisa lebih berharga ketika berzakat. Padahal zakat itu kan mengeluarkan Ustadz. Benarkah itu lebih berharga? Tahu ada Ustadz, silahkan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini di masjid kebanggaan kita, Masjid Islamic Center Dato' Tiro Kabupaten Bulukumba, yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba bersama dengan Radio Republik Indonesia atau RRI Makassar. Dan ini adalah sebuah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada saat ini berada pada pintu masuknya di Kabupaten Bulukumba. Jadi siapapun yang ingin masuk ke Kabupaten Bulukumba, maka pasti akan menyaksikan kemegahan Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba. Dan ini adalah salah satu situs pariwisata religi yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dan ini
kalau kita melihat Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba ini adalah salah satu simbol dari kedermawanan orang-orang Bulukumba. Kenapa saya menyatakan kedermawanan orang-orang Bulukumba? Karena ini dibangun dari sedekah, impak, dan donasi warga Kabupaten Bulukumba, terutama sekali dari para pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Bulukumba ini. Nah, ini menjadi salah satu bukti bahwa yang namanya zakat, infak, dan sedekah itu akan terus mengalirkan keberkahan sampai kemudian pada saat kita sudah berada di alam kubur, bahkan di akhirat nanti. Bahkan bukan berkah, dia bertambah. Dan tadi Ustadz Abdul Wahab, imam besar, salah satu imam di Masjid Islami, sampaikan kepada kita salah satu firman Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka dengan sedekah atau harta zakat. Dengan zakat itu tutahhiruhum, zakat itu mensucikan diri kita dari sifat bakhil. Ibu-ibu tahu sifat bakhil? Kikir, ya, atau kalau bahasa Turkinya maseke. Ya, maseke. Wa tuzakkihim biha. Kemudian yang kedua, harta yang kita keluarkan zakatnya itu pasti akan terus berkembang, tumbuh berkembang. Dan memang seperti itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di surah Al-Baqarah, kemudian di surah Al-Imran, kemudian di banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menyampaikan kepada kita bahwa zakat itu membuat harta kita bertambah, zakat membuat harta kita lebih berkah, zakat membuat harta kita semakin mengalirkan kebaikan. Bayangkan kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, atau saya ambil contoh Bapak Sekretaris Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, setiap bulan dipotong zakatnya untuk kemudian dimasukkan ke Basnas Kabupaten Bulukumba. Mungkin dalam ukuran kita cuman Rp150.000, kemudian Pak Sekretaris, Pak Sekcam sekaligus sebagai Sekretaris Pengurus Majelis Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba, gajinya mungkin zakatnya itu sekitar 100.000, 120.000 sampai 150.000 per bulan. Bayangkan kalau kemudian ini dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, maka akan banyak orang yang mendapatkan berkah dari zakat itu. Siapa yang akan mendapatkan berkahnya? Fakir miskin, ya. Kita berikan kepada mereka, kepada fakir miskin. Yang kedua, saudara-saudara kita yang du'afa, yang mungkin memiliki kemampuan untuk berusaha, Basnas memberikan kepada mereka alat usaha, ya. Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mungkin kalau dia mau pergi dia tidak mampu, elolama bingkun dek naule, ya. Apa pada saat dia mau pergi menyetir untuk mencari rezeki buat keluarganya dia tidak mampu, tapi dengan zakat yang kita berikan kepada mereka, dia kemudian bisa memproduksi makanan atau cemilan, dan itu bagian daripada ekonomi kreatif. Sehingga kemudian pada saat Bapak datang ke Bulukumba, mampir di tempat kuliner Islamic Center, bisa menikmati kue-kue yang dibikin oleh saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Ibu-ibu yang datang ke Kabupaten Bulukumba, bapak-bapak yang datang ke Kabupaten Bulukumba, mau kembali keluar dari Bulukumba, bawa kopi Kahaya. Kopi Kahaya itu juga bagian daripada produk yang kita yang terus kita kembangkan agar kemudian para petani kopi yang dhaif, para petani kopi yang ekonomi lemah, itu mereka bisa berdaya, bisa berkembang. Inilah yang kita sebut sebagai berkah dari zakat yang kita keluarkan. Sehingga akan terus kebaikannya mengalir. Ibu, bapak yang berzakat akan terus mendapatkan kebaikan yang mengalir. Mustahik yang menerima dari zakat itu akan terus mendapatkan manfaat sampai kemudian bertahun-tahun, dan mungkin tadinya dia menerima zakat 3-4 tahun kemudian dia yang akan berzakat. Itulah bagian daripada keberkahan zakat. Iya, menarik. Jadi zakat itu bukan hanya di zakat fitrah ya Ustadz ya? Betul. Jadi yang namanya zakat itu secara garis besar zakat ada dua. Ya. Ada zakat fitrah yang kita keluarkan pada bulan Ramadan, itu untuk mensucikan jiwa kita. Kemudian yang kedua ada namanya zakat mal atau zakat harta. Ini tujuannya untuk mensucikan harta-harta kita. Maka dalam ilmu penyucian jiwa ada dua yang harus kita sucikan. Apa itu? Diri kita sucikan, kemudian
harta yang akan masuk ke dalam diri kita juga harus suci, supaya semuanya suci. Nah, kalau kemudian diri kita suci, harta yang masuk ke dalam tubuh kita ini juga sudah dikusucikan, minuman yang akan kita konsumsi, pakaian yang kita kenakan, kemudian makanan yang akan kita konsumsi, semua juga sudah suci, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan itulah orang-orang yang akan senantiasa dikabulkan doanya, diijabah permintaannya oleh Allah Taala. Amin. Ya, Tapi jadi dua ya, dua itu tidak jadi- bisa dipisahkan Oke, antara oke. zakat harta yang zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dan zakat mal bisa dikeluarkan pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Iya, tapi menarik ini Ustadz. Iya. Zakat mal, jangan sampai nanti saya jadi ingin Oke. tahu. Katanya itu kan ada haulnya. Ya, betul. Apakah kita berzakat itu tunggu haul untuk zakat mal ataukah bisa saja dari setiap harta yang kita dapatkan setiap harinya kah, Iya. setiap bulannya, itu bisa dikeluarkan dalam kategori zakat mal. Oke, baik. Dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa harta yang dizakati mahala alaihil haul ketika sudah mencapai haul. Haul itu artinya sudah bergulir dalam satu tahun. Tapi ada kemudian zakat harta yang tidak memerlukan tahun. Contoh, ibu-ibu ada yang tanam porang, ibu-ibu di sini tirai. Tirai itu kalau sudah dipanen dia tidak perlu menunggu 1 tahun, tidak perlu menunggu haul. Kapan kemudian tirai itu dipanen dan kemudian dijual, maka setelah panen dikeluarkan zakatnya. Ibu-ibu yang dari Turki, turunan Kindang, turunan Kindang, banyak sana cengkeh, banyak sawah, setelah panen padi, punya gabah, setelah panen cengkeh, maka semua harus dikeluarkan zakatnya setelah panen. Beda kalau misalnya zakat harta itu untuk perdagangan. Misalnya ada ibu-ibu yang punya usaha material, ya. Ada ibu-ibu yang punya usaha warung dengan modal yang begitu besar. Ya, ada ibu-ibu yang punya usaha untuk membeli hasil tani dengan modal yang sekitar 67 juta kita gunakan dalam 1 tahun. Kalau sudah bergulir 1 tahun baru keluar zakatnya. Nah, ada juga yang memang setiap bulan, kalau mau setiap bulan. Seperti zakatnya para ASN, termasuk ASN-nya RRI gitu kan. Kalau kita kembali kepada Fatwa Ulama tahun 2003, kalau zakatnya para ASN itu sudah cukup untuk membeli emas sebanyak 85 gram, maka sudah wajib zakat. Berapa itu 85 gram? Standar yang kita gunakan pada saat ini 770.000, ya. Standar kita gunakan 770.000 per gram. Jadi 770.000 dikali 85 gram sama dengan 65.450.000 rupiah. Artinya kalau kemudian misalnya Pak Sekretaris, jumlah gajinya dalam 1 tahun itu sudah mencapai sekitar 65.450.000 rupiah, dibagi 12 bulan maka sekitar 5 juta berapa gitu ya per bulan, itu sudah wajib zakat. Masa Pak Sekcam juga demikian. Nah, boleh enggak kalau saya bayarkan setiap bulan? Boleh sekali. Boleh enggak kalau nanti misalnya di akhir tahun saya mau bayar deh? Boleh juga, enggak ada masalah. Cuma masalahnya adalah biasa toi kalau akhir tahun besar toi ngisi tanah. Kenapa? Lupa ya, lupa. Kadang-kadang lupa atau bilang begini. Bayangkan kalau misalnya 150 per bulan dikali 12 bulan berapa, Bu? 1.800.000. Bilang ibunya, nah ini mau dikasih keluar 1.800.000. Engkangnya dia lihat tiket napa jopa-jopa lau di Bali misalnya. Bening kau belikan tiket dia 1.800.000 pergi jalan-jalan di Bali. Mau lagi dikeluarkan zakatnya, akhirnya belum masuk di kuta Bali gitu kan. Hilang mi dompetna, hilang mi tasna, hilang mi ATM na bilang meradana hidupkah. Kenapa nama merana hidup tak? Karena tidak dikasih keluar ke zakat. Malah zakat tak pakai pergi jalan, ibu kasih keluar zakatnya, harta tak dilindungi oleh Allah, ya. Kemudian keluarga tak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Kebaikan-kebaikan kita dengan zakat yang kita keluarkan akan terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
memang begini Bu, ada harta yang memerlukan haul, ada juga yang tidak perlu haul, begitu. Iya, jadi setiap bulan kita bersihkan hartanya ya. Iya. Seperti itu. Ini potongannya berapa Ustadz? 2,5%? Potongannya 2,5%. Boleh lebih, tidak kurang. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Gitu. Sama dengan yang saya sebutkan penceramah gitu kan. Iya. Misalnya ada seorang mubalik datang ke tempat ini sekian ratus ribu, tahun ke tempat ini sekian juta, datang ke tempat ini. Itu. Dikalkulasi dalam 1 bulan, wih 50 juta 1 bulan. Sementara petani kau dong 5 juta aja 1 kali panen dan wajib zakat. Ini 50 juta. Iya. Harusnya mubalik, penceramah yang setiap malam takziah, masakatong gitu. Iya. Harus tong itu. Iya, karena kan penghasilannya lebih mana. Begitu Ibu ya. Iya. Jadi kalau bersih hartanya, rezekinya makin banyak sebenarnya ya. Oh iya, Ustadz, ya? sudah pasti itu. Oke. Tadi Baik. juga Ustadz Abdul Wahab sudah menyampaikan surah Saba ayat 39. Iya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kalian berikan kepada Allah dalam bentuk zakat, infak dan sedekah, yukhlifu, pasti akan diberikan oleh Allah balasan yang berlipat ganda. Luar biasa. Tentunya ini tidak boleh lagi ada yang tidak berzakat. Sudah dapat informasinya. Katanya Iya. kalau tidak tahu masih diampuni ya. Sekarang Tapi sudah kalau tahu sudah nih. tahu, awas jangan sampai. Baik pendengar, Anda bisa bergabung dengan kami di 041136218853. Kami nantikan kembali, silakan bergabung dengan kami di 041136218853. Seru sekali tentunya perbincangan kita bicara soal zakat. Jangan sampai berpikirnya hanya zakat fitrah. Ternyata ada zakat mal dan ternyata itu bukan hanya haul, bisa dilakukan kapan saja ketika ketika harta itu berada pada diri kita. Ini untuk membersihkan zakat kita, harta kita tentunya. Baik, sambil menantikan ringan telepon pendengar, kita ingin juga mendengarkan persembahan dari Kasidah Rebana Majelis Taklim dari Islamic Center Datu di Tiro, dan majelis taklim ini dipimpin oleh Haja Andi Ruhaya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. An-Nabi sallu alaik, salawatullah alaik. Wa yanalul barakah kullu man sallu alaik, kullu man salla alaik. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. An-Nabi sallu alaik, wa yanalul
عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا حبيب سلام عليك مرحبا صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وولي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita lanjutkan perbincangan kita tentunya tentang zakat bikin harta lebih berharga bersama dengan Ustaz Muhammad Yusuf Sandi LC. Dan terima kasih tentunya untuk ibu-ibu majelis taklim yang cantik sekali tentu di kesempatan sore hari ini menggunakan pakaian hitam berhijab merah. Baik pendengar, kembali Anda masih bersama dengan kami di 94,4 FM program Mas 1 RRI Makassar, dan Anda masih bisa berinteraksi dengan kami lewat line telepon di 0411 3621 853, dan Anda juga bisa melihat kami lewat live YouTube RRI Makassar. Nah Ustadz, tadi bicara soal zakat sebenarnya sudah tergugah. Jadi orang yang mungkin tadinya seke-seke yang selalu mau tarik ulur, dapat yang kalau dapat sedikit pergi berzakat. Iya. Kalau dapat banyak kayaknya ndak ikhlas. Kira-kira kalau kita menemukan yang seperti ini Ustadz, apakah yang bisa kita lakukan supaya kembali terus menggugah bahwa zakat itu sangat penting sesungguhnya untuk diri kita sendiri, Iya. akan kembali kepada diri kita sendiri. Iya. Sebagai renungan kepada kita semua, yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hassinu amwalakum bizzakati, bentengilah harta-harta kalian dengan berzakat. Kalau orang itu rajin berzakat, rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin berbagi kepada tetangga, aman kibaran-baran na itu. Tapi kalau orang maseke, diminta bunga-bungana na tidak mau nakasih orang, bilang dek gagah kualle bangi ikamase amuko. Bes kalau malam pergi pengajian ku ambil ki bungana di belakang. Itu kalau orang maseke kan begitu Ji. Itu apa namanya, logika pendeknya seperti itu. Tapi kalau orang itu baik sama orang itu suka berbagi, dia adalah orang yang suka menunaikan zakatnya, maka pasti Allah akan memberikan perlindungan kepada harta dia. Dengan ada perlindungan itu bisa saja datang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar rumahnya dia. Bilangnya jangan ambil kita manggana, suka berbagi itu orang, ya. Nah jagai itu kalau masih sebentar pasti nak kasih tonjok itu jam aku lempar ki.
Tapi kalau orang maseke, lewat-lewat ke mobil, langsung ina lempar, nah bilang maseke mintonji punya anak. Ah, diambil pasaki. Maka itu yang kemudian akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi logika sederhananya seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hasinu amwalakum bizakati, bentengilah harta-harta kalian dengan zakat. Satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu burhanun. Zakat yang kita keluarkan itu adalah bukti daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka salah satu sarana untuk menerjemahkan bahwa kita yang beriman kepada Allah adalah dengan kita menunaikan zakat kita. Sulit bagi manusia untuk mengatakan dirinya, saya juga beriman kepada Allah, tapi kalau disuruh berzakat, Nabi bilang, ada misim basnas teriak tentang zakat, ada misim pak ustaz sedekah, impak dan seterusnya. Padahal sebenarnya ini kan bagian daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah, pendengar RRI dimanapun berada, ketika seseorang diantar ke kuburnya, maka kata Nabi, dia diikuti diiringi oleh tiga hal. Hartanya, keluarganya, kemudian amalnya. Nah, seringkali pada saat ada orang yang meninggal, kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah lapangkanlah kuburan dia, berikanlah cahaya yang terang di alam kuburnya. Bapak Ibu, yang akan melapangkan kita, walaupun mungkin ukurannya cuma 1x2, tapi dengan kita sering berzakat, maka yakinlah Allah akan melapangkan kuburan itu sejauh mata memandang. Itulah diantara manfaatnya, manfaatnya dengan kita berzakat. Kemudian yang terakhir, Rasulullah menyebutkan dawu mardokum bisadaqati, sembuhkanlah atau obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Sedekah itu bahasa umum, termasuk di dalam hal ini adalah zakat yang kita keluarkan. Itu bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita dan juga penyakit masyarakat. Kenapa penyakit masyarakat? Ketika di tempat itu banyak orang bakhil, banyak orang maseke, lihat-lihat akan banyak terjadi pencurian. Tapi ketika di kampung itu banyak orang dermawan, maka insya Allah kampung itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keamanannya. Saya kira begitu. Ya, sebelum saya buka tentunya di kesempatan hari ini untuk hadirin, ada satu yang menarik. Saat ini kita berada di tengah pandemi COVID-19. Ya. Tentunya kita harus punya rasa simpati dan empati, Ustadz ya, Iya, terhadap betul. apa yang terjadi dalam diri kita dan lingkungan kita. Dan terjadi tadi bahwa ternyata ketika kita berzakat, sebenarnya kita juga sedang membangun pemulihan ekonomi. Betul, Betul ya. Iya. Jadi mengangkat kembali kesejahteraan kita setelah terpuruk dalam kurun 1 tahun ini selama pandemi, Ustadz ya. Iya, betul. Ya, tadi setelah kita dengarkan tadi, ternyata ada yang namanya kelompok kreatif ya, dengan adanya kopi kahaya menjadi barometer ekonomi kita lewat pariwisata. Terus juga ada tadi mungkin potensi-potensi dari Kabupaten Bulukumba yang kemudian bisa dikelola dengan adanya zakat yang disalurkan. Iya. Ya, menarik. Baik, hadirin, untuk kesempatan kali ini silahkan mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya. Tafadhal Ki, sebutkan nama tak supaya kita kenal. Katanya tak kenal maka tak sayang. Ya, baik, silakan Ki Ibu. Ya, Ibu yang ada di belakang sebutkan nama tak. Mungkin kita ingin tahu Ibu ini dari kecamatan mana. Mungkin di sini macam-macam ya. Jadi saya juga ingin kenal bahwa Bulukumba itu penuh dengan potensi-potensi. Baik, silakan Ki Ibu, tafadhal. Bismillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harna, kebetulan tetap dari Kecamatan Ujung Bulu, di Kelurahan Cailebu. Ujung Bulu, di Kelurahan Cailebu. Ini Pak Ustaz mungkin saya sudah kenal juga karena sering di Kodim, Pak Ustaz. Oh iya, makasih banyak Ibu. Iya. Izin Pak Ustaz, saya mau nanya, terima kasih ini. Oh, Kodim ya. Dari Persit tadi, Persit, ya. Sekarang udah pensiun Pak. Oh iya. Gini Pak Ustaz, kemarin tadi disinggung masalah tentang gaji ya, potong dari gaji zakat.
zakat yang dipotong dari gaji. Alhamdulillah waktu aktif Bapak, alhamdulillah tiap bulan dipotong dari hasil penghasilan 1 bulan. Dan selama MPP ini, setahun ini sementara menjalani MPP Pak Ustadz, zakat diberhentikan dipotong dari gaji. Dan saya mau bertanya Ustadz, yang dipotong di gaji itu selama Bapak bertugas di TNI, apakah sah? Artinya kan kalau zakat itu artinya diserah terimakan, terimalah zakat kami atas nama ini. Apakah itu diterima oleh Allah atas nama ini? Apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Pak Ustaz. Baik, silakan bisa langsung dijawab Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ibu. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi itu kesyukuran kita kepada Allah Ibu itu Kodim 1411 Kabupaten Bulukumba ya. Pejabat-pejabatnya di Kodim 1411 Bulukumba alhamdulillah banyak di antara mereka yang dengan sukarela mereka memotong zakatnya untuk kemudian diserahkan ke Basnas, dan mereka sudah membentuk namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, UPZ itu adalah perpanjangan tangan dari Basnas, sehingga kemudian ketika mereka menerima zakat dari para prajurit TNI, Basnas Kabupaten Bulukumba melalui SIMBA, Sistem Informatika dan Manajemen Basnas, kita juga doakan, dan kemudian doa itu juga kita kirim notifikasinya melalui SMS mereka, sehingga akan timbul di situ. Yang ketiga, pada saat Ibu diterbitkan namanya bukti setor zakat, dan itu setiap TNI yang kemudian menunaikan zakatnya melalui Basnas, kita terbitkan namanya bukti setor zakat. Di situ bahkan tertulis ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abaqaita wa ja'alaha laka tahuran. Itu kita doakan. Jadi sebenarnya kalau di Basnas 3 kali didoakan. Jadi kalau dibilang sah, sah sekali. Ya, apalagi ada perpanjangan tangan langsung dari Basnas melalui amil zakat di UPZ Kodim 1411 Kabupaten Bulukumba, dan alhamdulillah sudah belasan rumah yang dibangun oleh Basnas namanya Rutilahu, rumah tinggal layak huni untuk fakir miskin. Sudah belasan rumah yang kita bangun kerjasama dengan Kodim 1411 Bulukumba. Dananya dari mana? Dari bas zakat yang dikumpulkan dari TNI. Ya. Baik. Jadi sebenarnya sampai Bu. Ini khawatir juga ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ini luar biasa pertanyaannya. Ini juga sepertinya sebenarnya bertahun-tahun bertanya dalam hati nih Ibu. Akhirnya kali ini bisa terjawab ya. Luar biasa Sah, acara Ibu, kita iya. ini ya. Akhirnya bisa gayung bersambut Bu ya. Alhamdulillah. Baik, dan Anda tentunya bisa ikut juga. Kali ini kita mengganti ya nomor interaktif kita. Kita ke 0821 874 74245. Silahkan Anda bisa bergabung dengan kami di 0821 874 74245. Masih tentunya dengan kesempatan yang sama, silahkan ke belakang Kak dulu Bapak Di. Sebelum Pak Ustadz kita ke Ibu, tafadhal Ibu. Sebut namanya, dari kecamatan mana? Iya. Iya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya masih dari Ujung Bulu juga, sama seperti Ibu yang tadi. Pertanyaannya juga nggak jauh-jauh dari situ. Namanya Ibu? Nama saya Andi Mulyati, Haja Andi Mulyati, masih Kecamatan Ujung Bulu. Kebetulan saya juga bergabung di Islamic Center ini. Jadi tadi kan sekarang lagi trendinya itu yang membagi makanan di hari Jumat. Itu yang saya mau tanyakan, apa itu masuk dalam satu zakat, apa termasuk itu juga dalam zakat? Karena setiap hari Jumat saya lihat sekarang lagi trendi membagi-bagi makanan ya? Jumat berkah Bu ya. Ya, Jumat berkah, dan itu pun kami juga lakukan. Kebetulan saya mengusung the power of sedekah di perusahaan saya yang bernama Bionerve. Jadi saya ingin mempertanyakan,
apakah itu juga salah satu termasuk di zakat mal atau tidak? Ah, iya. Jadi Iya. ini langsung saja dijawab, tergantung Baik. niat barangkali dia. Tapi tafadhal ke dulu Ustaz. Terima kasih banyak Ibu. Tapi saya mau nanya dulu ke Ibu. Kemarin waktu bagi-bagi Saya tahan makanan. dulu, Ustaz. Ada telepon. Nggak Oke, apa-apa, Ibu Budi. baik. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus deh. Langsung kina putus, belum pergi bersama. Baik, silakan ke Ustaz. Oke baik, saya terima kasih banyak Ibu. Tapi saya mau bertanya dulu sama Ibu. Ibu kemarin niatnya itu waktu bagi-bagi makanan dengan the power of sedekah. Apakah Ibu niatnya zakat atau infak? Mohon maaf Pak, saya ini awam dalam agama, Oh, jadi oke, baik. saya ingin bertanya ini karena saya belum bisa membedakan yang mana zakat mal, Yang mana sedekah. sedekah. Oke, Yang baik. jelasnya saya punya perusahaan itu mengusung the power of sedekah. Itu The power of zakat. ya. Jadi mau diganti the power of zakat. Oh, boleh juga iya. Sebetulnya kami hanya ingin tahu apakah saya tersendiri itu sedekahnya atau tersendiri zakat malnya, itu yang ingin saya tahu. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Aji. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan memang alhamdulillah salah satu kesyukuran kita di Kabupaten Bulukumba ini Ibu ya. Alhamdulillah banyak komunitas-komunitas yang muncul di Kabupaten Bulukumba dan umumnya komunitas religi. Ada apa Pejuang Subuh, ada BMB, Bikers Muslim Bulukumba, Road to Jannah, gitu ya. Pantas disebut Serambi Madinah ya. Oh iya pantas saja karena di Madinah ini. Ini Ustaz. Nggak apa-apa Bu ya, kita potong ya. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Iya, dengan siapa di mana Ki? dengan Rizka. Ya, siapa? Rifka. Iya, saya lagi di depan masjid ini, lagi istirahat. Oh ya, nggak apa-apa, kita berdekatan. Baik, Iya. ya silakan Ki. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz? Itu bicara tentang zakat, biasanya kalau kita kan juga balasannya kayak apa? Dibalas 100 kali lipat, ada yang bilang 700 kali lipat. Itu kalau kita berharap kembali itu kita punya zakat, itu kira-kira bagaimana itu Pak Ustaz? Apa tidak kayak kita hitung-hitungan begitu sama Allah? Iya. Oke. Begitu ya. Iya. Jadi maksudnya kita berzakat tapi pakai pamrih begitu. Iya, Kita karena deal biasanya dengan begitu, Allah saya ini. biasa begitu kalau saya zakat atau sedekah begitu, kita Iya. mudah-mudahan sehat Kak, atau mudah-mudahan Iya. lancar rezeki atau Oke. macam-macam kita minta. Iya. Itu bisa kan seperti itu atau nanti dibilang kita ini kayak perhitungan gitu. Iya, baik. Dipahami. Terima kasih Bu Rifka. Jadi maksudnya kalau kita berzakat ada niatannya. Saya berzakat karena saya mau masuk surga. Saya berzakat, gitu maksudnya barangkali Bu Rifka tadi. Karena Iya. saya buru 700 pahalanya. Tapi selesaikan dulu tahu Ibu itu sebelum dia sampai Oke. dia penasaran dan pulang. Setelah Ibu ini kita lanjut ke Bu Rifka. Iya, tafadhal, Oke Ustaz. baik, terima kasih banyak pertanyaannya Ibu Rifka dan terutama sekali Ibu tadi. Saya mau jawab dulu ya Ibu Aji. Jadi begini Ibu Aji, yang membedakan antara zakat dan infak itu ada pada soal bentuknya dan kemudian sasarannya. Ya, zakat itu kalau dalam kitab-kitab fikih disebutkan malun mukhassasun, harta yang khusus kemudian dikeluarkan fi waktu maksus, pada waktu yang khusus, kemudian disalurkan kepada mustahikin maksus, kepada mustahik yang khusus. Jadi kalau zakat, objeknya zakat itu khusus dan kemudian disalurkan ke khusus kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah di surah At-Taubah ayat 60. Tidak boleh keluar dari situ. Tapi kalau soal infak ya dan sedekah itu silakan Ibu mau kasih ke siapa saja. Satu. Kemudian yang kedua, kalau zakat itu harus diniatkan. Ya, makanya sama pada saat Ibu mengeluarkan zakat fitrah kan biasanya itu kalau Pak Haji ini
kita datang menyetorkan zakat kepada beliau, pasti kita diminta berniat. Ini apa zakat fitrah? Berapa orang? 3 orang. Berapa jumlahnya? Sekian. Oke, silakan sekarang ibu berniat. Nah, misalnya kita dikasih petunjuk nawaitu an ukhrijaz zakat dan seterusnya, begitu Pak Haji. Itu harus diniatkan. Kalau zakat dia harus niat. Tapi kalau kemudian yang namanya infak dan sedekah, ya, ibu datang ke masjid ini bawa air timpan di situ, itu sudah jadi sedekah, sudah jadi infak. Ibu datang bawa kue ke sini karena di sini banyak orang yang akan berbuka puasa dan seterusnya, itu sudah jadi sedekah. Karena apa? Ibu sudah niatkan dari rumah untuk sedekah. Tapi kalau namanya zakat, umumnya ulama kita mensyaratkan harus diniatkan secara khusus bahwa ini adalah zakat yang saya keluarkan. Apakah itu zakat fitrah atau zakat mal? Jadi harus diniatkan. Apakah kemudian yang saya bagi-bagikan itu zakat atau sedekah? Umumnya itu adalah sedekah. Apalagi ibu tidak meniatkan itu, ya jatuhnya sedekah karena tidak diniatkan sebagai zakat. Nah, sebagai pengusaha, kalau pengusaha itu memutar modal yang dia putar itu taruhlah 85 juta misalnya, atau minimal 64 juta, 65 juta 450 dalam 1 tahun itu diputar, maka sudah wajib zakat. Pak, saya modalku yang kuputar kodon 20 juta ji, belum wajib zakat. Saya modalku kodon 40 juta ji kuputar dalam tahun ini, tidak wajib zakat. Nah, tapi kalau kemudian misalnya ada mebel atau tokoh mebel kah, atau mungkin tokoh material, ya, pasirnya sekian ton, kemudian keramik sekian ton, besi sekian banyaknya, kemudian apalagi morbornya yang jual-jual itu juga banyak. Semua dihitung mungkin sudah ratusan juta yang sudah sedalam 1 tahun itu. Nah, tinggal dikali, yang berputar selama tahun ini modal kami yang tersedot ke usaha ini taruhlah misalnya 400 juta. 400 juta keluar 2,5%. Berapa itu? 400 juta dikali 2,5% sama dengan 10 juta. Allah kasih 400 juta, Allah cuma minta 10 juta. Masih banyak, jadi kantong tuh masih ada 390 juta. Itu zakat. Jadi zakat ada hitungannya tersendiri. Nah, kalau misalnya Ibu Haji usahanya zakatnya 2,5%. Nah, kalau infak, bagi-bagi makanan, bagi-bagi minuman dan seterusnya itu kan tidak ada kadarnya dia. Terserah ibu mau berapa, ya, bentuknya mau dalam bentuk apa. Tapi kalau zakat ada kadarnya, tidak boleh kurang dari 2,5%. Dalam mengeluarkan zakat hanya 4 angka. 4 angka. 20%, 10%, 5%, dan kemudian 2,5%. Kapan 20%? Namanya barang temuan. Ibu-ibu lagi nyapu di depan rumah, tiba-tiba dapat harta karun, harganya 1 miliar. Dapat harta karun, harganya 100 miliar. Maka zakatnya 20%. Ya. Berapa ini barang tak berlian? 1 miliar. Berarti keluar 20%. Berapa 20%? 200 juta. Satu. Yang kedua, ibu lagi nonton sinetron di rumah, tiba-tiba Assalamualaikum Ibu Haji. Waalaikumsalam. Ibu, selamat Ibu ya. Kami dari Bank A ingin menyampaikan kepada Ibu bahwa alhamdulillah tahun ini Ibu yang berhasil mendapatkan hadiah dari Bank A kami, satu unit mobil Pajero misalnya. Berapa harganya Pajero? 1 miliar. Akhirnya berapa zakatnya? Ini rikas, maksudnya rikas. 20%. Berarti kalau dapat hadiah 100 juta, maka zakatnya dikasih keluar langsung 200 juta. Bilang tidak ada uang kok 200 juta kok. Wan mau kasih kak, boleh tuh, tidak ada masalah. Kan masih ada 800 juta. Satu. Yang kedua, yang 10% dan 5% khusus zakat pertanian. Ibu-ibu yang dari ujung Loe, ibu-ibu yang dari Gantarang, ibu-ibu yang ada di ujung Bulu yang mungkin ada sawahnya, ya, maka zakatnya 10% atau 5%. Kapan 10%? Kalau khusus menggunakan air hujan. Tapi susah sekarang, tidak tumbuh itu padi puang kalau tidak ada irigasi. Makanya 5% mami, ya. Itu yang ketiga. Jadi 10 dan 5% khusus zakat pertanian. Kemudian yang keempat, 2,5%. 2,5% itu apa? Untuk zakat perdagangan perusahaan, untuk zakat emas dan perak, untuk zakat uang, untuk zakat apalagi tabungan, untuk zakat penghasilan profesi, ya. Sebagai contoh, ibu punya emas 100 gram,
di telinga kanan 30 gram, telinga kiri 20 gram. Pas jalan begini. Kemudian 50 gramnya lagi di kalungnya, berarti 100 gram nih. Tapi Pak itu kan perhiasan. Ibu yang harus jujur, ibu waktu beli ini murni untuk perhiasan atau investasi? Pak, saya sekali-sekali Kak beli emas supaya apa? Nanti kalau saya tak butuh-butuh Kak uang, ku jual lagi. Itu perhiasan atau investasi? Investasi, karena kita simpang uang tak dalam bentuk emas. Karena kapan-kapan nanti kalau butuh mau dijual. Yang murni perhiasan, ya misalnya Ibu Aji, Anda mentonji saya karena ya mungkin ada kebutuhan yang lain. Saya memang murni ku pakai Ji. Makanya di dalam penghitungan zakat itu antara kita sama Allah yang tahu. Kita tidak tahu, orang di luar, Basnas pun tidak tahu niat apa, tergantung di dalam tak. Ya, sampaikan kepada Allah. Nah itu terkait dengan Ibu Aji. Jadi kalau Aji ya harus diniatkan. Ini saya keluarkan sebagai zakat. Boleh tidak misalnya kerjasama dengan Basnas? Boleh sekali, tidak ada masalah ya. Jadi kalau mau kerjasama gitu ya. Oke, Basnas, saya punya zakat sekian. Saya minta supaya disalurkan kepada fakir miskin yang ada di ujung bulu. Nama-namanya ini, silakan kasih ke kami. Nanti kami salurkan sama-sama dengan ibu juga, tidak ada masalah. Ibu penyuluh zakat, tidak ada masalah. Ibu majelis taklim, tidak ada masalah. Supaya apa? Nanti ibu kami kasih bukti setor zakat. Bukti setor zakat dibawa ke kantor pajak. Pajak akan mengurangi pajak penghasilan. Jadi zakat sekarang itu mengurangi pajak penghasilan. Iya. Berarti makin berkah lagi. Makin berkah lagi, itu berkah lain daripada zakat. Nah tadi lanjut ini kan sehubungan dengan ibu ini. Tadi ada juga lanjutannya dengan yang Ibu Rifka. Bahwa ada niatannya. Bahwa ketika saya berzakat saya berniat mendapatkan 700 kali pahala. Misalnya begitu. Iya. Jadi begini, soal di dalam zakat itu dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang paling penting adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlina lahuddin. Ikhlaskan saja sama Allah, yakin seluruh keutamaan dibalik daripada ibadah yang kita lakukan Allah pasti kasih. Tanpa diniatkan sekalipun Allah kasih. Misalnya begini, ketika Rasul menyatakan dawu maradhakum bis sadaqati, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, gitu ya. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan mengeluarkan sedekah. Tanpa kita niatkan itu, Allah kasih kesembuhan. Karena kan sudah dijamin oleh Nabi. Nabi yang kasih jaminan langsung. Yang 700 kali lipat di surah Al-Baqarah, Pak Haji ya. Surah Al-Baqarah ayat 261, 262, 263 sampai 267 ini khusus tentang sedekah. Allah kasih balasan sampai 700 kali lipat. Aw yazidu, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Tanpa kita niatkan itu Allah pasti kasih. Ya, jadi boleh enggak kalau saya niatkan? Ya boleh saja sebagai bentuk tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai itu yang melatar belakangi. Masih dekat Kak Des, Allah pasti kasih ke 700 kali lipat. Itu yang kadang-kadang mengubah niat kita. Betul. Yang penting maksudnya adalah sebenarnya supportnya ini, bahwa kita harus kembali berserah diri kepada Allah gitu ya. Betul. Jadi melakukan segala sesuatunya karena Allah, itu sebenarnya maksudnya. Iya, ya, betul. Baik, satu lagi tadi ada Bapak Haris ya. Ini apa ya, sebenarnya sangat singkat rasanya ya kita berada di masjid ini adem juga, luar biasa, senang sekali berada di sini. Silakan Ki. Ya, Pak terima Haris. kasih. Jadi begini Pak Ustaz, sebagai pegawai negeri itu gajinya kan setiap bulan. Jadi bukan pajak ya, zakatnya itu setiap bulan juga. Jadi ini sama dengan petani panen langsung keluarkan zakat 2,5%. Kemudian pegawai negeri itu kan biasa juga mengambil kredit di bank Ustaz. Yang saya mau pertanyakan di sini, misalnya kalau kredit itu cair pada misalnya hari ini, apakah kita harus langsung keluarkan zakatnya di situ? Atau tetap kita nanti setiap bulan seperti biasa kita potong? Bagaimana itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Menarik ini Ustaz. Karena biasanya pegawai itu SK-nya di tempat
pencairan. Pokoknya dikasih Dia kursus bekerja dulu. begini, dia bekerja di instansi A tapi SK-nya di sini, Ustaz. Tawadul Ustaz, bagaimana pertanyaannya ini? Betul, kalau misalnya ada pencairan kredit, apakah langsung otomatis zakatnya 2,5% pada saat itu ataukah memang tetap akan masuk pada kewajiban setiap menerima gaji? Ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Dan saya kira ini banyak begini Pak Andi. Ini apalagi Pak Kadis, Pak Sekretaris Dinas Pariwisata mengatakan banyak. Nah begini Ibu ya, soal utang, ini kita mau berbicara utang gitu ya, karena Ibu sudah menyebutkan tadi, kerjanya di sebelah kiri, tapi SK-nya di sebelah kanan Ki. Dia kerjanya di Jalan Sudirman Ki, tetapi kemudian SK-nya ada di jalan apa itu, di sampingnya Labda. Nah, apakah harus dikeluarkan juga zakatnya pada hari pencairan itu atau tidak? Sebenarnya begini, tidak ada kewajiban ketika kemudian kita menerima uang langsung kemudian dikeluarkan zakatnya, karena itu berbeda dengan zakat pertanian. Ya, ada juga yang selalu bertanya begini, Pak, baru Kak jual rumahku itu di ujung Loe, berapa kita jualkan ya? 200 juta, mau Kak kasih keluar ke zakatnya? Mohon maaf Ibu, ya. Zakat, kalau zakat uang, hasil penjualan tanah, hasil penjualan rumah dan seterusnya kita simpan-simpan dulu. 1 tahun kemudian baru wajib keluar zakat. Tidak langsung, kecuali kalau makin bersedekah. Pada hari penjualan atau pada saat menerima uang silakan bersedekah, silakan berinfak, tapi bukan zakat namanya. Zakat dihitung 1 tahun kemudian setelah uang itu lewat gitu kan. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya kasus-kasus apa namanya yang seperti ini gitu ya, dikursuskan apa namanya, pokoknya dikursuskan SK-nya, ini bukan perkara baru gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada yang 6 juta gajinya dalam 1 bulan, dia tinggal terima 1 juta Ibu, ya. Berarti 5 juta untuk apa? 4 juta untuk cicil mobil, 1 jutanya lagi untuk bayar utang ke bank untuk anaknya misalnya gitu ya. Atau 1 jutanya untuk cicil rumah, jadi 1 juta mami. Maka jangan heran kalau kemudian misalnya ada pegawai gitu kan, 1 juta mami nanti terima setiap bulan. Jangan heran kalau kemudian ada pegawai gitu kan, seharusnya dia berada di kantor tapi ada pergi tanam tireh, pergi tanam porang. Untuk apa? Mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Karena ada gaya hidup yang dia harus bayar. Apa gaya hidupnya itu tadi? Belum selesai mobil kah? Langsung lagi mencari-cari iklan. Tahun depan, ini bulan depan mami habis mobilku, deh cari lagi deh. Rumahnya belum selesaian rumah pertama, cari-cari lagi rumah di Makassar, mau lagi mencicil. Nah, selalu saya mengatakan begini, ada 2 opsi kalau terkait dengan utangnya ASN. Ibu, Bapak dikasih enggak kira-kira pinjaman sama bank kalau tidak ada jaminan SK? Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau tidak ada jaminan SK. Maka kemudian dalam pengelolaan utang kaitannya dengan zakat, kita selalu mengupayakan begini. Uang yang diberikan oleh bank itu seolah-olah adalah gaji yang dikedepankan pembayarannya. Yang kita ambil gaji atau utang? Gaji tak yang didahulukan pembayarannya melalui bank. Siapa yang jaminannya? Bank yang menjamin. Kenapa tidak jamin ke bank? Karena ada SK tak. Ada SK tak. Jadi sebenarnya kalau bilang ke utang ke bank itu adalah yang seperti khusus untuk pegawai-pegawai itu adalah pembayaran gaji yang dimajukan pembayarannya. Jadi utang atau bukan? Utang atau bukan? Bukan. Satu. Yang kedua, logika. Ada namanya utang yang terencana, ada utang tidak terencana. Utang yang tidak terencana itu, contoh, lagi naik motor gitu kan, saya naik motor, tiba-tiba kemudian ada orang yang apa namanya naik motor juga dengan sangat kencang dan kemudian dia menyalakan lampu weser. Ibu-ibu kalau mau belok kiri, weser kiri. Apa weser kanan? Weser kiri belok kanan. Nah, tiba kemudian terjadi tabrakan. Seperti yang menimpa saya kan begini. Ini ompong saya ompong luar biasa ini karena emak-emak juga. Nah,
Ya, kemudian tiba-tiba kemudian terjadi kecelakaan dan saya harus dirawat di rumah sakit. Saya membutuhkan uang sekian juta rupiah. Saya tidak punya uang cash, otomatis saya butuh uang pinjaman pada saat itu. Nah, ini yang namanya utang terencana. Ini yang kemudian yang tidak masuk hitungan di dalam zakat. Tapi kalau utang terencana, memang utang ini direncanakan, itu tidak menjadi pengurang untuk dalam penghitungan zakat. Tidak menjadi pengurang dalam penghitungan zakat. Kenapa? Kita rencanakan memang Bayangkan saya pernah bertanya kepada ASN berapa tahun mianuta SKT di bank, bilang 40 tahun Pernah keluar? Tidak pernah. Bayangkan. Lanjut terus. Jadi kalau seperti pertanyaannya Pak Haris, pada saat menerima pencairan uang itu tidak perlu disakati, tapi kalau Bapak mau bersedekah silakan. Tapi kalau uangnya nanti disimpan sampai 1 tahun ke depan baru kemudian diwajibkan untuk disakati. Oke, ini aduh mau sekali kita lama-lama ini Ustadz, kita sudah semakin di ujung ya. Oke, baik. Jadi untuk mohon maaf Ibu, mungkin kita akan berbincang di luar acara ini karena waktu kita juga sudah sangat mepet ya, semakin dekat untuk ibadah sholat maghrib nantinya. Dan pendengar juga pemirsa RRI Makassar, kita berada di kesempatan ini. Terima kasih untuk seluruh tentunya yang mendukung acara ini. Terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten. Hampir jadi kota kayaknya nih, jadi jangan sampai jadi doa. Kabupaten Bulukumba ya, terima kasih. Terus juga untuk pengurus Masjid Islamic Center Dato Ditiro, seluruh masyarakat Bulukumba, khususnya juga ibu-ibu cantik dari Majelis Taklim, terima kasih. Dan Ustadz, di penghujung perjumpaan kita ini alangkah indahnya ketika kita mengakhiri dengan doa. Dan kami berharap Ustadz masih akan memimpin doa di akhir perjumpaan kita. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah berbagai macam rangkaian acara pada sore hari ini telah kita lewati bersama dengan penuh khidmat dan seksama. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada RRI Kabupaten Bulukumba dan juga tentu Islamic Center, Masjid Islamic Center Dato Tiro Kabupaten Bulukumba dan para lainnya. Bapak Ibu saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, berikanlah ampunan-Mu kepada kami semua. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berikan pula ampunan-Mu untuk para orang tua kami, untuk para ibunda dan ayahanda kami. Ampunan-Mu untuk para pemimpin kami. Ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada setiap aktivitas kami. Berkahilah anak-anak kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah setiap aktivitas langkah kami di atas dunia. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada setiap detik yang kami lewati. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa berzikir kepadamu, menjadi hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepadamu, menjadi hamba-Mu yang senantiasa taat dan patuh kepadamu ya Rabb. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tentunya para pendengar juga pemirsa untuk RRI Makassar. Kami juga sudah saatnya pamit dari ruang dengar Anda dan juga dari Datuk Ditoro ya untuk masjid kali ini. Dan Ikhtiar Ilahi tentunya akan berada lagi di episode 1032 mendatang. Saya Fitriani Rahman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.